Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Maya Lestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Cepat atau lambat, barang dan jasa serta sumber daya yang ada di sekitar manusia akan mengalami kelangkaan seiring dengan bertambahnya kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, manusia harus membuat pilihan untuk menentukan kebutuhan mana yang mendesak dan kebutuhan yang tidak mendesak untuk segera dipenuhi. Untuk menentukan pilihan, manusia dapat membuat daftar skala prioritas terlebih dahulu. Pembuatan daftar skala prioritas dimulai dari kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi, kurang mendesak, sampai kebutuhan yang tidak mendesak sama sekali untuk segera dipenuhi. Selain skala prioritas, hal lain yang perlu diperhatikan untuk menentukan pilihan yaitu kondisi keuangan. Jangan sampai pilihan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Nah, untuk membuat skala prioritas dan menentukan pilihan didasari oleh prinsip tindakan dan motif ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep prinsip tindakan dan motif ekonomi beserta pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu pedoman bagi para pelaku ekonomi dalam bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, untuk mengambil keputusan harus memperhatikan kepentingan orang lain juga, sehingga terjalin kerjasama dan saling menguntungkan. Nah, ciri-ciri orang yang berpegang pada prinsip ekonomi dalam segala tindakan dan keputusan yang diambil antara lain, yang pertama bersikap hemat, artinya tidak boros atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, bertindak rasional, artinya bertindak dengan mempertimbangkan sebab akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, bertindak ekonomis, artinya memanfaatkan segala sesuatu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan usaha manusia untuk mendapatkan pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Tindakan ekonomi terbagi atas tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional atau penuh pertimbangan adalah tindakan yang mempertimbangkan sebab akibat dari tindakan yang dilakukannya. Tindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Sedangkan tindakan ekonomi irasional atau tidak penuh pertimbangan adalah tindakan yang tidak mempertimbangkan sebab akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Tindakan yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya, motif ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, manusia didorong oleh beberapa faktor. Dorongan tersebut biasa disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi dua, antara lain motif internal adalah motif atau dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya, Ani membantu korban bencana banjir karena adanya rasa empati dalam hatinya. Motif eksternal adalah motif atau dorongan yang berasal dari luar. Contohnya, Yudi membeli handphone keluaran terbaru karena tertarik iklan di televisi. Nah, berikut ini beberapa motif ekonomi manusia melakukan tindakan ekonomi.
Antara lain, yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai usaha. Contohnya, Ibu Ani adalah seorang ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak yang sedang belajar di tingkat SMA. Sedangkan suami Bu Ani bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji pas-pasan. Ibu Ani berinisiatif untuk membuka warung di depan rumah. Dengan membuka warung, Ibu Ani berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, membuka warung makan merupakan tindakan ekonomi yang didorong oleh motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif mendapatkan kekuasaan. Manusia memiliki keinginan untuk diakui kekuasaannya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya, Pak Ahmadi aktif membantu dan memodali perbaikan masjid di kampungnya dengan harapan ia akan mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pemilihan kepala desa nanti. Yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan. Manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Contohnya, Susi belajar dengan tekun untuk mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Susi didorong oleh motif untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat, motif untuk membantu sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan tindakan manusia yang didorong oleh motif untuk membantu sesama manusia. Contohnya, Yahya dan teman-temannya membuat kegiatan menggalang dana untuk disumbangkan ke daerah yang terkena bencana banjir. Yang kelima, motif untuk memperoleh keuntungan. Setiap manusia ketika membuka sebuah usaha tentu mengharapkan keuntungan. Contohnya, Bayu membuka usaha boba cafe dengan harapan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 macam, antara lain, yang pertama, ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, teori ekonomi adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, mencari hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Yang ketiga, ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu ekonomi terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro atau yang disebut dengan ilmu ekonomi lingkup kecil atau cakupan permasalahan yang dihadapi individu adalah ilmu ekonomi yang membahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Beberapa aspek yang dibahas dalam ilmu ekonomi mikro antara lain, yang pertama, interaksi di pasar barang dan jasa. Di dalam pasar terjadi interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Melalui interaksi tersebut terciptalah harga keseimbangan suatu barang dan jasa. Interaksi tersebut antara penjual dan pembeli hingga terbentuknya harga barang dan jasa adalah pembahasan dalam ilmu ekonomi mikro. Yang kedua, tingkah laku penjual dan pembeli. Dari tingkah laku penjual dan pembeli,
Ilmu ekonomi mikro menunjukkan bagaimana pembeli menggunakan pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, dan bagaimana penjual atau produsen meningkatkan produksi atau meningkatkan penjualannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor produksi. Mereka menawarkan faktor produksi untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa, memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, ilmu ekonomi makro atau yang disebut dengan ilmu ekonomi lingkup besar atau cakupan permasalahan yang dihadapi negara adalah ilmu ekonomi yang menganalisis perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Beberapa aspek yang dibahas dalam ilmu ekonomi makro antara lain: yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Analisis ekonomi makro menunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat digolongkan atas pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumsi, investasi perusahaan, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan ekspor impor. Yang kedua, mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Kedua masalah tersebut menimbulkan efek yang tidak baik bagi masyarakat dan kegiatan perekonomian negara dalam jangka panjang. Maka, kedua masalah tersebut harus dihindari dan diselesaikan secara serius oleh negara dan menjadi pembahasan dalam ilmu ekonomi makro. Yang ketiga, peranan kebijakan pemerintah. Langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan inflasi yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu ceria. Jangan lupa mengerjakan tugas di akun psikologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.